Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Wiwit. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan yang bagian pertama. Sistem reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin atau aseksual, dan secara generatif atau secara kawin atau secara seksual. Jadi kalau generatif terdapat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, hari ini kita belajar yang secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, yang vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Kalau alami berarti di situ tidak ada campur tangan manusia. Kalau buatan berarti ada campur tangan manusia dalam perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Yang pertama, kita belajar tentang yang vegetatif alami, yang tanpa campur tangan dari manusia. Yang pertama ada rizoma atau rimpang atau akar tinggal, yaitu modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhannya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya di situ ada lengkuas, ada bunga tasbih, alang-alang, sama jahe. Jadi yang paling terkenal ini contohnya ada di bumbu-bumbu dapur atau tanaman toga. Yang kedua ada stolon atau geragi, yaitu modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Nah, geragi ini adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi. Geragi biasanya berbuku-buku dan beruas-ruas. Dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Contohnya di situ ada yang bulat-bulat itu daun pegagan. Terus yang di tengah ada stroberi dan yang terakhir ada rumput teki. Yang ketiga ada umbi lapis yang merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Nah, di antara tumpukan daun itu nanti akan tumbuh tunas baru. Jadi contohnya di situ ada bawang merah, ada bawang daun, ada bawang putih. Nah, cara nanamnya kalian ambil aja satu siung, terus kalian letakkan di tanah. Nah, bagian di sela-sela daunnya nanti akan tumbuh tunas baru, gitu. Yang keempat ada umbi batang, yaitu batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Jadi di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Nah, umbinya ini nantinya akan membentuk tunas baru. Jadi cara nanamnya, contohnya di situ ada kentang. Nah, kentangnya itu diambil satu. Nah, kentangnya itu kan umbi batangnya. Nanti di kentangnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru, kayak gitu. Selain kentang, contohnya lagi ada ketela rambat. Yang kelima ada umbi akar. Jadi umbi akar ini adalah umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tanaman yang termasuk umbi akar, contohnya ada singkong, terus ada wortel, ada bengkuang, kayak gitu. Yang keenam ada tunas batang. Di situ contohnya ada bambu, ada tebu, terus ada pisang. Nah, di bagian batangnya akan tumbuh tunas baru. Kalau tunasnya sudah besar, bisa dipisahkan dari induknya dan ditanam. Selanjutnya ada tunas daun. Contoh yang paling terkenal di sini adalah cocor bebek. Jadi di ujung-ujung daunnya akan tumbuh tunas baru. Yang terakhir di vegetatif alami adalah tunas akar. Di situ contohnya ada cemara, ada kesemek, ada sukun. Nah, tunasnya tumbuh di antara akar-akar. Kita lanjut ke vegetatif buatan. Jadi di sini ada campur tangan manusia pada saat perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Yang vegetatif buatan yang pertama dan paling terkenal adalah cangkok.
Jadi yang bisa dicangkok itu cuma tumbuhan yang memiliki batang berkambium. Nah, tujuannya apa dicangkok itu? Yang pertama, biar kita itu tidak usah menunggu tumbuhan tumbuh mulai dari biji, berkecambah, terus dia tumbuh, baru berbuah. Nah, kalau dicangkok, kita lebih cepat mendapatkan tanaman baru dan dia lebih cepat berbuah. Kekurangannya kalau cangkok ini, akarnya itu tidak sekuat kalau kita nanam mulai dari biji. Nah, caranya yang pertama kita kuliti batangnya. Jadi dikuliti sampai kambiumnya itu benar-benar hilang. Jadi benar-benar kesat. Terus diberi media tanaman, kemudian dibungkus dengan plastik. Medianya pakai tanah ya, atau bisa juga ditambah sekam sedikit. Terus di plastiknya diikat, kemudian dibiarkan hingga tumbuh akar. Jangan lupa plastiknya diberi lubang agar airnya bisa masuk. Terus jika telah tumbuh akar, cangkok siap dipotong dan ditanam. Gitu. Nah, kalau tidak ada plastik, biasanya orang-orang juga memanfaatkan serabut kelapa. Selanjutnya ada merunduk. Nah, di situ contohnya ada tumbuhan induknya yang punya cabang yang rendah sampai dekat sama tanah gitu ya. Terus cabangnya yang rendah itu dikubur dengan tanah sebagian, akhirnya nantinya akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, nanti cabangnya itu bisa dipotong dari tanaman induk. Jadi dia jadi tumbuh tanaman baru gitu. Contohnya ada tumbuhan bunga alamanda yang bisa berkembang biak secara merunduk. Bunganya warna kuning itu ya, bunga alamanda. Selanjutnya ada menyambung atau mengenten. Di situ kita menyambungkan batang dari dua tanaman yang satu jenis tapi dia berbeda gen. Maksudnya di situ contohnya ada bunga bougainville. Sama-sama bunga bougainville tapi dia beda warna. Jadi kita ingin punya satu tumbuhan bougainville yang bisa menghasilkan banyak bunga yang berbeda. Jadi dia disambung-sambung dengan bunga bougainville lain yang tanamannya itu mempunyai warna yang berbeda. Caranya bisa dilihat di gambar ya. Dipotong dulu. Nah, di situ setelah dipotong harus dipilih yang ukuran batangnya itu hampir sama. Setelah itu disambungkan. Nyambungnya caranya seperti di gambar dan diikat agar dia tidak jatuh. Dan segera nyambung. Selanjutnya ada okulasi atau menempel, yaitu penempelan atau penggabungan mata tunas pada batang tanaman yang sejenis yang akan dijadikan induk. Jadi, okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman yang lain dengan teknik dasar yaitu penempelan atau penggabungan batang bawah dengan batang bagian atas. Nah, tujuannya okulasi ini adalah menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi, sehingga mendapatkan variasi sifat tumbuhan yang baik. Nah, biasanya yang bisa diokulasi ini adalah mangga. Yang terakhir ada stek, atau memotong batang atau bagian lain dari tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Nah, stek ini ada macam-macam, ada stek batang, stek tangkai, stek pucuk, dan stek daun. Nah, kalau stek batang, contoh yang paling umum adalah stek dari batangnya singkong. Kalau stek tangkai, contohnya ada mawar. Kalau stek pucuk, contohnya ada teh. Kalau stek daun, contohnya ada cucur bebek. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.